Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim as-sadiqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang saya hormati dan saya banggakan. Wabil khusus anak-anakku sekalian yang hari ini, sebelumnya dan bahkan seterusnya berada di lingkungan keluarga yang dicintainya. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali di udara. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan rahmah, karunia, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan. Ujian dan cobaan datang silih berganti menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, menimpa saudara-saudara kita, menimpa teman kita, baik yang jauh maupun yang dekat. Pertanyaannya, apa itu musibah? Musibah itu sesungguhnya segala sesuatu yang menimpa kepada diri kita, baik itu berbentuk kebaikan ataupun keburukan, baik itu berbentuk kesuksesan ataupun kegagalan. Memiliki harta yang banyak ataupun kemiskinan, memiliki pangkat dan kedudukan, juga itu bagian daripada musibah. Dan ingatlah bahwa musibah itu pasti terjadi pada setiap manusia, termasuk pada diri kita, mau beriman ataupun tidak. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata walama ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepada kamu sekalian ujian seperti diberikan kepada orang-orang terdahulu. Masathumul ba'sa'a wadh-dhara wa zulzilu. Mereka ditimpakan kemadaratan, mereka ditimpakan kesengsaraan, mereka ditimpakan berbagai macam goncangan ujian di tempo dulu. Dan itu terjadi juga pada kita semua. Tapi yang paling penting buat kita, bagaimana sikap kita untuk menghadapi berbagai macam ujian. Banyak sesungguhnya dalil baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Namun pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa sikap yang terbaik yang mesti kita lakukan dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam hidup ini. Yang pertama adalah tingkatkan
iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus meningkatkan iman? Apa itu iman? Iman itu adalah percaya, yakin kepada Allah bahwa apapun yang terjadi, berbentuk musibah atau apapun yang terjadi pada diri kita, baik kebaikan ataupun keburukan, kemadorotan atau kekurangan harta ataupun apa namanya, ma asoba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi pada diri kita illa biidnillah, kecuali semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan virus corona, itu makhluk Allah. Allah tahu semuanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu maha tahu atas segala sesuatu. Iman yang dimaksudkan yang pertama adalah tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, wal arkan bil af'al. Yang pertama harus diyakini dulu dengan hati bahwa semua musibah Allah tahu. Sekecil apapun yang terjadi, sekecil virus sekalipun, Allah tahu dan semuanya ada izin dari Allah. Maka ingatlah, ketika kita meningkatkan iman kepada Allah, ada rumus 2I ditambah 2T. I yang pertama adalah ingat. Padkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang pertama, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah waktu kita berdiri, waktu kita duduk, waktu kita berbaring, dan pikirkan apa yang telah diciptakan oleh Allah yang ada dalam langit dan bumi dan seluruh isinya. Jamaah rahimakumullah, setelah kita ingat kepada Allah, yang kedua adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena boleh jadi musibah yang berbentuk ketakutan, musibah yang berbentuk kekurangan harta dan jiwa, boleh jadi akibat kesalahan diri kita, akibat kelalaian diri kita. Maka istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kita bisa mengambil hikmah, contoh dari orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam sebagai Abu Basar. Ketika mendapatkan musibah karena dosanya, Allah menurunkan Adam dan Hawa dari surga ke dalam bumi. Dan bukan hanya diturunkan, tapi mereka dipisahkan bertahun-tahun. Namun bagaimana sikap Nabi Adam? Nabi Adam dan Hawa dituntun oleh Allah untuk selalu memohon ampunan kepadanya. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzolimi atas diriku sendiri ya Allah. Aku telah dolim dan aniaya terhadap diriku ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami, pasti kami tergolong kepada makhluk yang rugi. Bahkan ada lagi, bagaimana ketika Nabi Yunus alaihissalam dimasukkan ke dalam perut ikan sampai 3 hari 3 malam dalam satu kisahnya. Nabi Yunus tidak pernah berhenti memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, insya Allah pataba, Allah akan menerima tobat kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan. Sikap kita setelah melakukan 2I yang tadi saya sebutkan, ingat kepada Allah, kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sikap kita selanjutnya, tinggalkan pekerjaan buruk kita. Yang biasa maksiat, tinggalkan maksiat kita. Kalau kita suka menipu, tinggalkan perbuatan menipu kita. Dan yang terakhir, T adalah tawakal. Ketika kita sudah melakukan upaya,
sudah melakukan usaha, maka bertakwalah kepada Allah. Fa idza azamta fatawakal Allah. Hadirin jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati. Jadi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ingatlah rumus 2I ditambah 2T. Ingatlah kepada Allah dengan cara berzikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tinggalkan perbuatan yang buruk, tinggalkan kebiasaan yang buruk, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap berikutnya yang harus kita lakukan, selain daripada meningkatkan iman kita kepada Allah, juga kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan. Karena keimanan yang kuat kalau tidak didukung dengan ilmu pengetahuan, maka akan lemah. Ilmu sangat penting dalam menghadapi segala ujian, apalagi di zaman sekarang ini, ketika musibah corona yang berbentuk pandemi, yang bukan hanya negara kita tapi seluruh negara ini, maka diperlukan ilmu pengetahuan untuk mencari solusinya. Dan ingatlah, orang yang memiliki ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui, bukan saja ilmu pengetahuannya yang harus kita tingkatkan, karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat, berapa tingkatan daripada orang lain. Namun pertanyaannya, siapa orang yang berilmu itu? Dalam tafsir Ibnu Abbas dijelaskan, orang yang punya ilmu yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat an syukrihi, tingkat bersyukurnya kepada Allah seperti apa, berterima kasih kepada Allah seperti apa. An ibadatihi, tingkat ibadahnya kepada Allah seperti apa. Apakah ini ibadahnya ngasal, atau ibadahnya seperti para nabi dan rasul serta para sahabatnya, atau ibadahnya biasa-biasa saja. Kemudian antaatihi, tingkat ketaatannya juga dilihat. Dan yang terakhir ansabrihi, tingkat kesabarannya. Bagaimana ketika Nabi Yakub alaihissalam dikabarkan putra kesayangannya Nabi Yusuf alaihissalam kecil dikatakan dimakan serigala, dia hanya bilang dalam kesedihannya, fasobrun jamil, sabar itu lebih indah. Banyak para nabi, para rasul yang telah diuji, tapi mereka bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita, bagaimana kita? Apakah kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang terakhir, sebagai penutup, sikap kita yang harus kita lakukan ketika mendapatkan musibah yang sangat besar seperti yang terjadi sekarang ini, kita meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan sedekah kita, meningkatkan zakat kita. Karena Allah mengingatkan, inna sedekah tutahhiru anfusakum, sesungguhnya sedekah itu akan membersihkan diri kamu sekalian. Hadirin jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati, jadi kesimpulannya bahwa sikap kita ketika menghadapi musibah yang sangat besar seperti yang sekarang terjadi, yang pertama, tingkatkan iman kepada Allah dengan cara mengingat 2I dan 2T. Ingat Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian tinggalkan perbuatan yang buruk, tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan ilmu, ingatkan syukur kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, dan kesabaran kita ketika diberikan musibah. Dan yang terakhir,
adalah meningkatkan sedekah kita, meningkatkan zakat kita. Insya Allah ketika kita memiliki sikap yang positif seperti itu, Allah akan menolong kepada kita dan Allah akan menggantikan kesulitan dengan kemudahan. Allah menggantikan penyakit dengan kesehatan. Sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona yang sudah berbulan-bulan ada di negeri kita, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya virus corona, semua musibah yang berbentuk kemadaratan seperti banjir bandang yang terus terjadi, longsor di mana-mana, gunung meletus juga masih terjadi. Kita berharap mudah-mudahan Allah segera menggantikannya dengan rahmah dan kasih sayangnya. Segera Allah menggantikannya dengan keberkahannya dan keutamaannya. Mudah-mudahan ceramah singkat ini mendapatkan ridho darinya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.